datangnya ke Kanada Iya. tahun berapa pertama kali Bang? Itu 2012. 2012. Desember tanggal 9. Oke, itu pakai permit apa? Working permit. Working permit. Iya. Itu sektor apa dulu kira-kira yang Aku dulu kerja di industri hospitality di Pak Konjen, kita mau house tour, ya kan? Kalau dulu aku di Dubai tuh kita kan sering, ya kan ngobrol, event. Ya. Wow. Ini KJRI, ini ruangannya apa? Having breakfast bubur here, waiting for the consulate. With my friend. Konjen mau biometrik. Jadi kalau buat teman-teman yang mau biometrik, prosesnya kalian harus apply online. Yang pasti itu harus lapor diri dulu ya. Karena kan banyak teman-teman DM aku, Mas gimana nih perpanjang nih? Aku kan di Manitoba. Kalian harus tahu posisinya di mana. Ya kan, apakah di bawah Kanjen KJRI Vancouver atau di Toronto ya. Nah, aku sekarang udah di dalam KJRI dan di belakang Eko itu ada Tere. Halo Mama. Mama, anakmu aku Mama. bersama Bapak Panda Gultom nih yang viral. Viral ini positif ya, bukan Viral, negatif. viral di explore-nya Mama. soalnya Oh, di terus Explore Mama, oh gitu. Iya. Ya guys, ya ampun. Padahal mamanya tuh DM aku dulu. Anak saya kerja di KJRI. Masuk di Vancouver. Gue bilang, yang mana ya Bu? Kata gitu. Pak Victor di mana? Saya di Edmonton. Oh, kata. What a small world. Terus ada temennya Mama juga yang di kayaknya daerah-daerah Toronto gitu deh. Toronto, jadi, iya. Cuma kan kita tuh asing gitu sama Kanada kan. Jadi Iya, kayak nggak betul. tahu daerah-daerahnya gitu. Pokoknya tahu Kanada udah gitu aja. Dan kayaknya dulu vlogger pertama yang bikin YouTube itu maksudnya tentang imigrasi ya aku. Karena dulu waktu pernah aku pindah sini 2012 tuh nyari informasi tuh nggak ada kan. Sampai aku kan pindah ke sini 2012 temporary foreign worker di Edmonton. Nyari-nyari community apa. Kalau Google YouTube dulu kan belum hits banget Belum ya. rame, Udah nggak ada sampai akhirnya ketemu orang Indonesia di Calgary. Dia ngasih tau udah lo Oh, iya, nggak usah iya, bawa macam-macam ke sini, lu beli di sini, apa yang lu beli di Indonesia nggak bakal pakai di sini katanya gitu. Jadi dingin banget soalnya tuh di situ. Jadi kita tuh memang apply ada jalur apa pegawai setempat namanya. Oh. Nah, kalau oke. dulu zaman saya itu, kayak jauh aja zamannya gitu, kayak baru padahal. Waktu itu pokoknya saya di angkatan terakhir yang tertutup. Maksudnya kita taunya cuma dari orang yang sudah kerja di yang dalam. sudah kerja di dalam, Nah, betul. setelah saya angkatannya tuh udah dipublish gitu. Oh, dipublish. Iya, dulu Dipublish itu tuh sama cuma di apalagi di sini kan dia cuma ngasih tau orang aja. Itu tuh ada pembukaan tuh buat Iya. di KJRI mau nggak nge-apply gitu. Gitu. Terus sebelumnya kan saya magang pernah waktu kuliah, terus magang di KJRI di Penang di Malaysia. Oh, pindah Malaysia. Dari situlah saya kenal Orang-orang staff-staffnya, tahu KJRI, ya. informasinya, jadi saya apply. Cukup lama sih prosesnya setahun karena kepotong COVID kan. Atau COVID itu betul. Jadi ya puji Tuhan tapi mendapat Mas sendiri backgroundnya apa kalau boleh? HI Hubungan Dari Internasional. UI. Brawijaya. Oh, Brawijaya itu Kalau Semarang ya? saya Surabaya. Malang. Kalau saya HIUI mungkin saya udah jadi Sama- diplomatnya. Kayak si Pak Daniel Simanjuntak. Iya. Maksudnya tetangga kita dulu, tetangga. Di Jakarta di mana sih beliau? Di dulu kan papanya beliau sama kita tetanggaan di Arteri Pondok Indah. Untuk update, oke. Halo Om. Iya. Masih ada nggak sih? Berapa coba nanti saya? Nanti ditacap nih sama Photoshop. Kamera 360. Ember. Ini bopeng-bopeng hilang. Bukan gitu. Dapat. Nah, thank you. Dia fotografernya Darwis. Darus Suryadi. Percaya. Amin. Boleh dilihat dulu. Cakep. Cakep. Cakep guys, cakep ya kan. Berhasil. Sekali jepret langsung jadi. Cakep. Kan top model. Model. Edmonton next top model. Yes. Sidik jari guys. Ini proses Oke. tapanya tadi foto, sekarang sidik jari. Terus telunjuk kiri. Oke. Oke, lanjut lagi tengah. Lanjut manis. Ini Bluetooth Tekan gua. lagi. Oke.
Lewat kelingking. Ini Bluetooth nyala. Oke, tekan lagi. Kurang kencang. Ya, oke, pindah jempol kanan. Oh gitu. Aku boleh gini ya. Boleh. Angkat telunjuk kanan. Angkat tengah kanan. Angkat manis kanan. Angkat kelingking kanan. Tekan lagi. Oke, sip. Siap. Terima kasih loh Bapak. Sama-sama. By the way, single, double, atau tronton apa gimana nih? Waduh, saya kebetulan sudah double. Oh, udah double, iya kasihan ya kalau follower saya itu kan pecinta orang-orang Indonesia. Iya, kebetulan baru Iya. menikahnya di bulan Mei. Jadi istri sini? teman. Nanti menyusul November 17. November 17, tapi belum ada anak ya? Apa Oh, udah? belum. Belum baru Belum, ya? masih kita programnya mengikuti dokumen kita. Jadi Tapi kalau kalau Mas istri Didi- masih visitor jangan dulu punya. Kalau Mas kayak gini ini itu Hmm. kontrak kerja atau gimana tuh? Iya, jadi kita kontrak maksimal 5 tahun karena memang aturannya dari Foreign Affairs Kanada, Global Affairs Menteri Luar Kanada Negeri. itu foreign worker kayak kita di embassy, di konsulat gitu maksimalnya 5 tahun. Oke. Nah, 5 tahun itu maksimal karena kita paspor dinasnya itu kan maksimal 5 tahun kan. Betul. Jadi setelah itu kita harus kembali ke Indonesia. Oh, Gitu. kalau misalnya suatu saat misalnya abang, saya jadi pengen karena kan udah ngerasain 5 tahun di sini ya, pengen stay, itu ada tahapannya nggak? Nah, kalau itu sih kita belum tahu secara rigid gitu ya, maksudnya kayak di websitenya IRCC atau websitenya Global Affairs kasih tahu gitu. Tapi cara yang paling bisa sih, dan ini juga belum pernah tahu juga, tapi dari logikanya kalau misalnya paspor biru habis, kita bisa pakai paspor hijau. Ah. Tapi tetap harus keluar dulu, yang masuknya lagi nanti pakai paspor hijau. Jadi kayak udah dianggap keluar kan nih dari paspor biru, paspor dinas, nanti masuk lagi udah paspor sipil. Ah gitu. Nah, Tuh, Cin, kalau Tinggal pilih tuh. para yang kerja di konsulat paspornya biru, Paspornya biru. soalnya darah biru. Darah biru. Arema. IG-nya kita. Jadi sekarang tuh kan staff yang di konsuler tuh muda-muda gitu. Satu doang nih, tinggal Pak Adri doang yang Iya, senior, senior, nih. iya. Nah, kita usaha untuk bikin media sosial. Soalnya kita lihat di sini kayak ibu-ibu, Iya. student-student tuh kayak daripada dia lihat website, kayaknya dia lebih seneng nge-share Di reels, konten, iya. nge-share di konten di Instagram gitu. Jadi kita bikin konten tuh. Aku lihat tuh yang anak muda tuh siapa ya? Itu Bila. Bila ya? Itu Gua aku lihat di TikToknya itu. dia masuk 2018, saya masuknya 2020, jadi dia senior sedikit lah. Iya itu lebih cepat kena ke orang kan. Iya gitu, kita juga lihat kan kayak ibu-ibu tuh seneng masih main Facebook di sini, Iya, main Instagram gitu lah. Coba kita bikin. Toh iseng-iseng juga kan gitu, Betul, ramai juga betul. ternyata. Oke, Bapak datangnya ke Kanada Iya. tahun berapa pertama kali Bang? Itu 2012, bulan Desember tanggal 9. Oke, itu pakai permit apa? Working permit. Working permit. Iya. Itu sektor apa dulu kira-kira yang Aku dulu kerja di industri hospitality di Burger King. Iya, supervisor gitu. Oke, habis itu PR-nya dari 2015. 2015 ya. Ini udah perpanjang kedua. 2015 PR. Oke, ada rencana ke Indonesia dekat-dekat ini? Segera kalau paspor udah jadi. Kemarin itu jadi karena kendala paspor begitu pas mau online, saya kira tuh bulan 7 karena kan lagi Juni tuh. Ya. Loh, ini mana ternyata udah mati. Langsung hari itu buka website nih buat teman-teman, langsung buka. Ini banyak nanya nih, langsung bilang buka website Konsulat Jenderal Indonesia. Di situ ada link buat perpanjang paspor. Di situ ada dokumen. Tapi yang paling penting kamu harus lapor diri. Makanya banyak subscriber aku bilang kamu dari sini dia ada masalah dengan ini. Gue bilang kamu udah lapor diri belum? Iya, betul. Karena dengan lapor diri, kalau kamu ada something misalnya abusing, kamu bisa report ke mereka. Betul. Bisa bantuan dengan konsulat. Iya, betul itu. Jadi karena kita sudah mengarah ke arah yang lebih baik kan, jadi Iya. kita itu mencoba untuk bikin satu data, Betul. satu database. Jadi yang kita online kan kayaknya dulu pernah ada orang-orang zaman dulu bilang kayak, saya udah lapor diri dulu, yang manual yang di Iya, sini yang tuh. tangan ada stiker. Nah itu kan manual tuh. Nah sekarang kita mau satu data, jadi seluruh perwakilan yang ada di dunia itu pakai lapor diri yang website itu. Nah
misalnya nanti pindah dari Vancouver atau dari Edmonton pindah gitu ke negara lain, let's say ke Jerman, ke Frankfurt gitu misalnya, itu nggak perlu lapor diri lagi. Jadi tinggal cuma pakai- sekali seumur hidup. Iya, aplikasi itu nanti ada menu untuk pindah. Nah, data oke. itu langsung keterima sama perwakilan terdekat di tempat kita tinggal. Tempat kita baru. tinggal baru. Jadi langsung terupdate lah gitu. Jadi ya. Info baru tuh, catet nih. Udah lapor diri dulu. Belum. Ya, ini Tuh. ketangkap. Lapor diri. Baru landed. Gitu. Baru tahu aku. Makanya udah aku tuh kemarin ini kalau orang yang pindah-pindah gitu gimana tuh? Apa lapor diri lagi kan? Iya, jadi itu lebih enak sih. Rata-rata kan student tuh yang kayak gitu. Mm-mm. Ya, misalnya Karena habis S1-nya selesai kerja di negara ada lain. gitu, terus pindah. Jadi Iya, betul. kita jadi perwakilan enak, nggak perlu nanya-nanya Update lagi. lagi, iya, Dia betul. udah update. Zaman aku di Dubai tuh lapor diri di stempel, datang. Terus keluar visa baru stempel lagi lapor, datang. Kok masih manual gitu ya. Gitu. Karena negara Filipina kan cuma satu kartu udah Udah selesai. urusannya gitu. Terima kasih banyak. Oke, itu aja sama-sama. Jadi udah syah nih ya. Sah, nanti tadi ini return envelope-nya Oke, udah diterima. udah diterima juga. Nanti gitu. Biasanya kalau normal itu 5 sampai 7 hari kerja sebenarnya. 7 hari kerja ya. Cuma karena ini gangguan gitu. Gangguannya juga dari sono, dari Jakarta. Jakarta, Jadi kita juga nggak tahu apakah ini relate dengan paspor yang 10 tahun. Nah, tapi Terus yang aku lapor diri itu kan staff tuh yang dibilang katanya nanti ntar langsung diupdate langsung itu ya, masih yang dari KJRI. jadi dari KJRI. Oh oke. Jadi kalaupun nggak dari kita, itu biasanya kita kasih email sih. Jadi Ada apa yang email. perlu diupdate. Oh, boleh. Biasanya nunggu paspor baru kalau kita nunggu. Iya, update. soalnya dia nanya paspor baru, bilang, lah paspornya belum keluar, makanya Iya. staff ya. Kemarin gue email, Mas nih gimana, saya udah lapor diri tapi kok nggak ada apa nih, Iya. finalize-nya, nggak Iya, submit gitu loh. gitu. Biasanya itu ya tinggal dulu aja. Jadi nanti paspor baru ikutin ordernya yang ada di sini. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo. Nope. Kalau ada pertanyaan langsung ke Instagram, Ke langsung ke Instagram apa? website. Kasih tau Instagramnya dong Pak. Instagramnya Indonesia in VNC. VNC ya, nanti aku tulis di bawah sini. Kalian kalau misalnya tinggal di daerah otorisasi Vancouver, kita provinsi apa aja ya? KJRI Vancouver itu British Columbia, British Columbia. Alberta, Northwest Territory sama Yukon. Oh Yukon. Manitoba Jadi buat itu teman-teman. kayaknya Toronto deh. Manitoba masuk Toronto ya? Toronto kayaknya. Oh, soalnya kemarin ada yang bilang coba KJRI Vancouver, karena dekat ke sini gue bilang oh Iya, Toronto. gitu sih. Jadi di karena itu ada 2 ya konsulat ya. Ada 3 kan sama embassy di Ottawa. Iya member sih di Ottawa. Tapi kalau buat melapor diri itu cuma 2 lokasi apa 3? Ada 3 juga, embassy 3 juga bisa. Oh oke. Jadi semua perwakilan Iya. gitu. Itu bayar biayanya cuman berapa tuh? apa itu? $35. $35. $35. Ya kurang lebih hampir 500.000 sama dengan di Indonesia. Ya. Iya. Jadi karena harga di Indonesia di sini bayar pakai Canadian, jadi Iya, di disesuaikan. convert, ya. Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kita boleh foto dulu kan buat mama Boleh, saya. boleh. Ayo. Ayo foto bareng. Aku boleh tuh nggak? Boleh. Boleh. Saya coba tanya dulu Bapak ada nggak di atas gitu. Iya, 10 tahun baru kali ini. Itu foto di mana? Di sini ya? Oh ya bagus. Di situ bisa tuh kan. Oh dekat ini nih, dekat Pak Jokowi. Nyalain lampu dulu. Iya nek. Gue kalau di Dubai udah gue sering di Dubai. Itu cakep kan? Indonesia. Ini aula biasanya kita acara-acara yang indoor yang nggak banyak orang. Di sini pengajian. Oh. Terus waktu itu juga pernah Paskah atau Paskah. apa gitu kayaknya Paskah pernah. Wow. Terus ya ini lagi berantakan. Di lokal lagi. Ini ada berapa Pak? Kalau home staffnya itu ada 6 termasuk Bapak. Termasuk Termasuk Bapak, ya? Pak Konjen ya. Mhm. Itu sisanya itu PNS semua. Terus kalau lokal staffnya ada 13. Oh 13. Ada 13, cuma yang baru terisi cuma yang ke kantor karena ada beberapa yang sakit kan 2, 3 orang, 10 orang berarti Oke. yang lagi di kantor nih. Ini guys, dalamnya tuh seperti ini. Cakep kan? Iya. Dulu, Ini kebetulan ya lagi ampun. berantakan habis pameran gitu. Mas pameran tuh ada gamelan-gamelannya. Dalamnya konjen. Antresnya. Ini daerah downtown. It's nice ya. Pengalaman unik kan ya? Pengalaman baru. Hampir Ini dia Indonesia. Konsul Jenderal. Konsul Jenderal di Vancouver ya Pak. Pak Hendra. Tuh gitu tuh, ya kan? Masih muda loh. Tuh. Pak Konjen, kita mau
house tour, ya kan? Kalau dulu aku di Dubai tuh kita kan sering, ya kan, ngobrol, event. Ya. Wow. Ya, KJRI ini ruangannya apa? Working office. Ya. Wow. Ini budak sekali. Ini kosong anyway. Halo. Kayaknya pernah deh ke Edmonton sih mbak ini. Iya. Iya. Pak siapa maaf? Pak Victor Gultom. Panda Gultom, orang kenal Panda Gultom malah nggak kenal. Salam Bu. Ya, ini Ih, cakep loh. aja ini. Ini dulu ya. Lucu. Ini kalau meeting di sini kan. Wow. Kalau rapat atau apa gitu. Pak Daniel pernah kesini? Pak Daniel Tumpah Heeh. yang Dubas Iya. pernah dong Udah ya. sekali ini. Aku juga belum disuruh main-main ke tempat dia. Office. Ah, that's cute. Ini staffnya ibu. Ya, kenal kan? Seru. Tuh guys, jarang-jarang nih kita bisa di host tour sama Pak Konsulat langsung. Lagi ini kebetulan teman-teman lagi ke Victoria sedang apa namanya? Ada program? Sedang pelayanan konsuler. Pak Pra. Pak Pak Pra Pra. ini Pak Gultom dari Mantan. Halo Pak. Ini pensos boyanangan pelajar masyarakat ini. Apa kabar? Kabar baik. WA-an waktu itu inget gak? Kita yang ngobrol Iya. masalah Kiki Wijayati waktu itu yang ada WNI yang terdampar, inget kan? Iya betul. Bapak yang kontak saya Iya. Gimana? Udah rapi? udah balik ke sana Udah orang, balik, kan? iya. Akhirnya Puji dia Tuhan. minta tolong Heeh. dikirim balik ke Hong Kong akhirnya. Iya, puji Tuhan ya. Berkat Bapak waktu itu kontak kita. Iya, ada followers. Terus ya aku bingung ya karena follow kan taunya kita orang Indonesia. Terus ya udah dah. Waktu itu pas kita kenal waktu pas lagi ibu ke Edmonton kan, aku minta nomor WA, ya udah deh. Oh ya udah deh, aku forward ya kasus kamu gitu. Tapi ya Terima kasih Bu. puji Tuhan sih syukur si orangnya udah balik ke sana. Kelar dari konsulat tuh guys. Jadi termasuk lumayan lah ya kita dapat informasi dengan ngobrol-ngobrol Pak Jenderal kantornya tuh ya. Jadi kalian jangan penasaran lagi. Kita mau ketemu teman-teman anak EOS di Pacific. Yes, inilah seperti ini kita bukan kota Vancouver, dari Jakarta. Ih, ini mirip banget kayak Toronto. Hasan Bay-nya juga di sini pojok ini. Serius lah, sama persis. Lu keluar dari LRT langsung Hasan Bay. Oh iya pasti sama berarti. Lah, ngeliat kehidupan Vancouver tuh guys. Apakah ini tempat kalian hidup nanti? Atau kalian nanti sekolah seperti ini? Ya kan, berjalan dengan orang-orang. Atau jadi pekarangan belakang rumah? Belakang rumah kalian. Dan mana sini? Kita mau ke food court ketemu orang Indonesia. Inside the Pacific. Pacific apa namanya? Rim? Pacific Place. Sama kayak di Jakarta Pacific Place ya. Aku Pacific Center. Pacific Center, makanya gue bilang sama Jakarta Pacific Place namanya. Soalnya ini connect ke bawah tanah guys. Di mana? Oh itu. Novel. Mana? Halo. Ya ampun. Ya ampun. Satu-satu ya. Halo. Ya ampun, ini sudah EOS loh. Jauh-jauh dari Edmonton. Kita lunch bareng sama Hai, sudah perkenalkan diri namanya nama aku Siska, Siska. dari Kalimantan. Kalimantan Iya, benar. Selatan. Oh, bukan Kalimantan Barat. Barat, Pontianak, aku ke Pontianak. Bukan Pontianak. Iya. Bukan Pontianak. Apa kucing? Kota kecilnya lagi. Kucing mah udah di Malaysia. Malaysia itu. perbatasan apa? Singkawang. Di Singkawang. Oh, Singkawang. Iya. Halo, aku Novel dari Solo. Solo. Nah, ini nih jagoannya. Jagoan. Aku Caroline dari Jakarta. Jakarta. Ini barang baru nih. Bareng-bareng. Berapa Mbak rate-nya sekarang? Joan dari Jakarta. Apa? Joan dari Jakarta. Joan dari Jakarta. Sarjana komunikasi bisnis.
Jakarta ini udahlah. Udahlah, Ini Gang bulurannya Doli sini lah. ya kan. GM-nya Gang Doli nih. Gimana nih, pada seneng nggak di Edmonton? Cerita dong. Tuh kan, biasa. Biasa interview orang di Vancouver enak nggak? Sampai sekarang Enak. So far ya? enak. Enak ya, Selama ini. sekolah gitu kan. Iya, terus nature-nya juga banyak. Banyak Mau ya. hiking ada, pantai ada. Ada. Ayolah Bang Dapat pindah. semua. Iya, ada Bang, coba deh Bang. Gua lagi. Doain lagi Tuh, kan. ini bahaya nih doa subscriber itu yakin dan amin. Gue berapa kali tuh, ayo dong Bang, cari rumah dekat rumah Mbak Ning, tau kan Mbak Ning? Iya, dapat. Dapet, padahal gue gak ada rencana mau pindah nih. Iya. Cuma waktu itu gue bilang, kayaknya gue harus cari tempat tinggal deh. Udah langsung gubuk-gubuk, cari housing ketemu gitu. Makanya ya ampun, seneng banget ih. Tapi enak lah, kalian student tuh ada saling bantu ya, saling informasi. Jangan saling apa sih, kayak anak baru gitu kan, gimana, jangan saling tolong. Dibully. Lapor ke saya, lapor ke saya. Itu pasal KUHP 386. Apa loh? Ngarang padahal. Iya kan, biasa kan kalau sekarang nonton apa tuh, acara apa tuh biar jadi. Zaman dulu tuh. Dulu salah fokus ke ini. Ya, begini. Udah nggak pakai kamera lagi. Ya, itu udah enak banget ya, Bang. Ini kalau udah nanti getar, kalau kalian mau bikin YouTube, monggo sharing informasi ke teman-teman ya kan. Karena gini loh, zaman aku dulu ke Kanada itu nggak ada YouTuber, ya toh. Jadi kita mau masuk kota itu bingung nyari informasi ya kan. Kalau kayak gini kalian bisa kasih kehidupan kalian, misalnya kalau misal ini gue kuliah kayak gini nih susahnya, kayak dia tadi cerita, gue bahas-bahas baru tahu ternyata cycle-nya per tanggal 1 ya kan. Kalau nggak ada teman-teman nggak dikasih tahu, ya toh. Gitu makanya. Gratis waktu itu seharian. Jangan lihat duitnya YouTube, jangan lihat duitnya. Pokoknya penting sharing informasi ya kan. Ya kalau emang Tuhan ngasih rezeki itu pasti ada jalannya. Ya. Akomodasi atau enggak? Kebetulan banget hari ini kita baru tanda tangan kontrak, tinggal bareng kita bertiga. Tadinya kita pisah, jadi aku berdua, dia sendiri. Terus akhirnya kita nemu satu kayak bukan ya ground floor gitu. Jadi akhirnya kita mutusin tinggal Bertiga. Mantap, betul. Ini masih Misa, nanti lah nyusul ya. sendiri, nggak punya teman. Sama. Nah, aku di outland lot-nya Elvita yang homestay, jadi aku homestay. Oh, oke Alvita. Karena kebetulan pas aku kesini itu lagi susah banget cari rent. Cari rent iya. Apalagi kalau lagi musim dingin gini Aku jarang. udah tanya ke kepala sekolahnya juga udah bantu kayak kasih 4 nama untuk tempat tinggal gitu, semuanya full. Oh, iya. Udah nggak ada tempat. Jadi sekarang di Airbnb apa masih di mana? enggak dia kayak homestay. Homestay gitu, nggak apa-apa lah. Majikannya baik. Baik banget, itu benar-benar makanya kayaknya juga karena old landlordnya tuh kayak sayang sama Elvita gitu loh. Iya, Jadi iya. Elvita ada nggak tempat kosong sama dia kayak dikasih. Nah, dia nggak ngepromoin roomnya sama sekali gitu. Iya, bagus. Jadi kayak ngebantuin. Semoga sukses ya kalian semua ya. Apalagi berita baru nih, student udah denger kan peraturan baru. Iya, itu seneng banget. Finally bisa Cuan-cuan ya. Saatnya cari cuan. Walaupun dikasih napas 1 tahun ya manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi sekolahnya jangan sampai keteteran juga. Yang penting kuliah jalan, cuan jalan. Ya siapa tahu ada rezeki plus-plusnya kan. Dapat jodoh. Dapat bule kan, novel. Gak harus bule kok. Yang penting PR atau Kanadian. Produk lokal juga nggak apa-apa ya. Yang penting udah legal. Yang penting PR atau Canadian. PR atau Kanadian lah. Ya Allah. Seru. Kalian tuh harus saling bantu. Aduh, yang mana? Tuh ketukeran nomor telepon langsung. Iya kan? Ya Allah, maaf. Ini nih masalahnya, kalau udah di follow lupa di fallback. Nomornya berapa? Ini aku nomornya. Tuh lihat nih. Langsung. Banyak lah. Dunia kecil ya Nek tuh. Coba kalau nggak gue suruh tukeran nomor telepon, nggak ketemu kan? Wah makanya. Nih pokoknya prinsip bergaul yang penting nomor telepon dulu. Sosial media itu pasti otomatis nyambung. Karena sosial media tuh kadang nanti dibales, ini siapa ya Nek? Gue bilang nggak. Kadang namanya beda, mukanya beda. Ya kayak tadi Bapak Konjen tadi. Siapa tuh yang anak itu tuh si Mas Reno. Mamanya tuh udah ngubungin gue, anak saya mau kerja di Vancouver, di kabar. Aduh Bu, saya di Edmonton, gue bilang. Beda kota, Bu.
my feet. Wanna drink round one. Wanna move my feet. Wanna drink round one. Wanna move my feet. Wanna drink round one. Ada yang baru datang. Ibu konjen Sydney Ibu dulu. konjen. Ya ampun, gimana kabarnya? Baik. Tadi bilang katanya nggak susah. Happy birthday ya kak. Sama-sama. Happy birthday. Happy birthday. Semoga bisa pindah Vancouver loh. Iya ampun. Aduh, serem. Bukan serem. Ini doa-doa para followers, teman-teman ini bahaya nih. Dari kemarin loh. Kenapa? Suruh pindah ke Vancouver. Pengen sih. Kalau aku single, aku tinggal tarik kereta. Tinggal koper ya kan? Mana kita lagi ngobrol. Datangnya dari mana? Dari Aussie. dari Aussie. Tapi pas itu di Aussie itu kan gue apply visa tuh nggak nyampe setahun medical check up-nya. Jadi kata temen gue masih berlaku. Katanya. Gue malah nggak ada medical check sama sekali, kan gue apply-nya di Jakarta tuh. Terus kayak ditahan. Iya masih Kayak heboh. Itu gue udah mau nangis tuh. Bagasi apa gimana? Enggak, ditahan katanya kok ini syaratnya kan harus ada medical check sama biometrik tuh. Terus gue nggak ada kan. Untungnya tuh semuanya gue screenshot semua nih. Sebelum gue udah persiapan karena gue udah curiga nih. Kenapa? Screenshot yang di websitenya itu loh. Semuanya deh gue screenshot bukti-buktinya gitu. Gue udah jaga-jaga nih karena kok yang lain medical dan sedangkan gue enggak gitu kan. Akhirnya gue kasih lihat segala macem tuh. Terus dibilangin, ya udah kita kasih lu terbang, tapi kita nggak tanggung jawab ya kalau misalnya lu sampai di imigrasi Kanada dipulangin lu beli tiket sendiri gitu. Terus akhirnya kan diskusi sama keluarga tuh. Akhirnya oh ya udahlah, nggak apa-apa sih, lihat aja ntar gimana. Tahu-tahu sampai di imigrasi tahu kan, cuma kayak diminta surat-surat, ya udah lewat. Karena di imigrasi itu mereka udah nggak nanya medical, karena mereka nganggap tuh permintaan untuk ngeluarin visa studi itu udah satu paket udah. Terus gue di bandara tuh udah yang kayak nggak tenang 18 jam, bener banget, nggak tenang banget. Gue tenang. Mules ya, orang nikmati pertembangan, lu mah udahlah minum air putih aja. Udah gitu ini H-1 rumahnya di cancel, makin panik gak? Ya Allah. Rumah. Kayak itu nggak tidur, itu keras banget tuh, belum nyampe udah keras tuh, belum nyampe udah keras tuh itu Perut langsung kram gue kalau kayak begitu. 18 jam langsung six pack. Itu tuh H-1 tuh nangis kejer banget tuh, sampai mata gue tuh udah bengkak udah bengkak tuh, udah pikir aduh gimana nih, masa nyampe langsung jadi hopeless, gue udah mungkin yang lucu kan gitu, nggak dapet kan. Nggak percaya, biasanya sih kalau orang awalnya susah Akan dipermudah. biasanya. Untungnya kita dapat rumah kan. Biasanya Terus kalau lu awalnya pas dibilang nggak ada tempat tinggalnya itu gimana? Untungnya tuh ada orang Indo nih kenalan. Nah, jadi tuh dia di bandara. Bukan kenalan di sini orang Indo. Terus akhirnya dia ini kasih aku tinggal sementara di tempat dia gitu. Puji Tuhan. Iya, akhirnya lah. Lu nggak cari Olin? Belum kenal. Iya, kita belum kenal. Kan gue cuma punya satu teman di sini. Angel lo? Iya, Angel kan temannya Angel yang berarti dia. Kan Angel mau kesini. Tuh. Dia kesini Tan. Iya. Mana dia sekarang? Seru ya kalau denger cerita mereka pengalamannya. Drama banget tuh. Gue juga pernah denger cerita Panda yang di YouTube tuh, kasihan kan nanti udah datang. Gila, Tidur gue di udah apa? begini Pompa aman. apa? Airbed. Ya Allah. Kemarin cerita dulu kan, di airbed. Akhirnya denger cerita dari saksi-saksi hidup nih si Rio ya. Tapi sekarang kan udah ini nih apa kata lo. Semoga ya gue kayak gitu. Amin. Ya Allah, orang pada ngeliatin. Ini lagi pengajian apa sih? Gereja pindah ke sini. Gereja pindah. Ya semoga apa yang kalian rencanakan kedepannya dibuka jalan ya. Amin. Pokoknya inti tadi aku bilang, yang penting sabar, jangan mudah terpancing emosi ya. Indah pada waktunya, Ember. pokoknya Tuhan. Sama ini yang penting bersyukur. Jangan banyak mengeluh boleh. Mengeluh tapi boleh, ingat bersyukur. Namanya juga manusia, nggak ada Bangun yang pagi baik. bisa menghirup udara itu udah bersyukur loh, Iya. ya kan? Bisa ngewe juga bersyukur. Itu plusnya kalian. Hai, ada pendatang baru. Welcome to the club. Kenalan diri. Oke, besok kita ketemuan di sini ya, Bang. Gitu.
Habis ini acaranya apa bang? Oke, habis ini acara Ingat dong. Dan dia yang iniin sama orang-orang. Iya, yang Guys, jam 12 di Pacific Place ya, Snowbang Panda. Masih bisa. Sama gue tadi bilang. Tadi gue juga bilang, ntar ketemuan di Pacific Place teh. Pacific Place. Oh berarti sini ada nama Pacific Center nih. Ini nih, si Kim ini udah kayak asisten gue loh. Gue pagi-pagi tuh tiba-tiba yang gitu, aduh si Kim mana ya? Tolong bilangin Kim dong, gue mau kesini. Iya bangun bentar, OTW ganti baju dulu. Ganti jalan, jemput dulu. Ya Allah, terima kasih sekali lah kamu. Sama-sama. Ayo kapan kita ke Edmonton? Ayo, kapan ya? Yuk. Yuk kita jeblat-jeblat soal. Cuci selendang. Jadi ntar malam saya cuci selendang nggak ya? Apa agenda aku besok? Besok pagi breakfast di Granville Island, Oke. dijemput sama dayang-dayang lainnya. Aduh. Dijemput langsung ke apartemen ya. Habis Ini- itu nanti lunch. Lunch. Agenda saya hari Minggu. Breakfast pagi dimsum, Bersama? terus nanti lanjut lagi bersama Justin. ada Justin ya. Ya Allah, gue nggak Ratu kasih nafas. Justin dari Victoria. Dress code-nya gimana? Dress code-nya ballroom aja kok. Ballroom ya? Met Gala. Met Gala.